Jadi saya sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran. Sangat tidak menunjukkan sikap seorang negarawan yang baik. Sangat memalukan. Bisa dibayangkan jika seandainya kita punya pimpinan negara seperti itu. Halo Sobat Indo Prime TV, kembali lagi bersama kami pada episode kali ini di Indo Prime TV yang akan membahas informasi-informasi menarik dan juga inspiratif, terutama untuk saat ini terkait dengan serba-serbi pemilu 2024. Pada hari ini tentunya kita akan membahas topik yang masih hangat untuk diperbincangkan, yaitu debat calon wakil presiden yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2024 kemarin, yang tentunya bertema tentang pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan juga desa. Nah, tentunya pada hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh kedua narasumber saya yang luar biasa, yaitu Pak Pierre Sunjaya dan juga Pak Surya Pandiantara sebagai perwakilan dari tim pemenangan daerah untuk calon pasangan calon nomor 3, yaitu Pak Ganjar dan juga Profesor Mahfud MD. Nah, mungkin sebelum kita memulai nih Pak, untuk mencairkan suasana, bagaimana Pak kabarnya? Ya, baik. Sehat. Jadi ini jadi teman-teman di TPN dan di TPD ya, di tim pemenangan nasional itu ternyata memberikan perhatian khusus kepada kita ya. Jadi jaketnya disediakan, ini apa pakaian dinas harian itu ya, PDH-nya di jaketnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang paling keren ya. Oh iya, yang terbaru. Sebenarnya kita juga lah kalau gitu. Oh, bisa diatur. Yang penting kita sama-sama gunakan dengan penuh kebanggaan. Nah, begitu. Biar jadi kita pendukungnya juga kalah keren nih Pak. Oh iya dong. Yang bilang paslon yang paling gayanya funky, anak muda banget. Dan menurut saya yang paling ganteng memang. Paling ganteng. Presiden ganteng ya. Iya, presiden. Karena Gemo kita ganteng. Ganteng lebih ngangenin daripada Gemo. Oh iya. Hah? Setuju nggak? Iya benar. Ya? Yang ganteng itu lebih ngangenin daripada yang gemoy. Kangennya pagi, siang, malam kangen terus. Ganteng. Kalau Gemo mungkin joget-joget bentar terus lupa. Tapi kalau ganteng itu karena wibawa, Pak. Iya, Kadang ada cuma substansi. iya, kalau gemoy itu lebih ke apa ya, lebih ke fisik mungkin ya, kecenderungannya ke fisik. Kalau ganteng tuh ada orang yang ganteng karena kan ada sapioseksual tuh yang menurut dia ganteng karena memiliki pengetahuan yang luas, cerdas, pintar kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Baik. Menarik ya Pak, memang sih kalau paslon 03 ini sangat terkenal dengan identitasnya ya Pak ya, dari mulai kostum lah dan lain-lain, dan itu juga tercermin sih memang dari tim pemenangannya juga ya terlihat. Kembali ke pembahasan kita Pak, yang hari ini akan kita bahas. Kita khususnya akan membahas terkait serba-serbi argumen, kemampuan orasi, dan juga mungkin momen-momen spesial yang menarik perhatian kita nih kan kemarin. Mungkin ada momen-momen khusus nih ya yang memang harus kita bahas. Nah, mungkin untuk membuka pembahasannya juga, bagaimana pendapat Pak Pierre dan juga Pak Surya mengenai debat yang sudah dilangsungkan kemarin, gitu Pak. Nah ini nanti hangat juga deh kita bikin podcast untuk 2 hari setelah acara debat. Nah saya lihat debat yang kali ini seru banget, nggak kalah seru dengan debat calon presiden yang ketiga. Di debat cawapres itu kemarin kita perkirakan kayaknya bakal santuy-santuy aja nih, santun-santun aja. Tapi yang kali ini benar-benar karena memang untuk cawapresnya sudah yang terakhir, semuanya all out, ya semuanya mengeluarkan kemampuan terbaik, ya. Nah, tapi sekali lagi tujuan sebenarnya debat cawapres itu apa? Nanti mungkin brosurnya boleh tambahin. Kalau saya melihat bahwa kita di sini bisa melihat para pemilih, warga negara Indonesia, masyarakat bisa melihat bebet bibit bobot, ya kan, kemudian penjelasan kualitas dari para jawaban dari para presiden ataupun calon wakil presiden, ya. Jadi saya lihat tidak kalah serunya. Nah, tapi yang menarik adalah setelah dari debat ini, ya, itu ada survei nih, survei yang dilakukan oleh Kompas, Litbang Kompas, dan saya yakin kali ini surveinya benar-benar objektif. Oh begitu. Iya. Belakangan saya lihat sebulan terakhir, khususnya di Januari ini, lembaga survei mengeluarkan survei termutakhir, terbaru, tetapi kelihatannya tidak objektif. Survei juga boleh tambahkan. Nah, dari Litbang Kompas ini saya lihat ada beberapa kriteria yang dinilai
dari hasil debat wakil presiden yang keempat. Ya, kriteria yang pertama adalah kemampuan menjawab dengan jelas. Yang kedua, apakah para calon wakil presiden dari paslon 01, 02 dan 03 itu menguasai permasalahan yang ditanyakan oleh panelis. Gitu. Dan ketiga, saya dinilai juga oleh Litbang Kompas ini adalah gestur atau bahasa tubuh. Ya, masing-masing dimulai dari Gus Imin, dari Mas Samsul, Asam sulfat itu, Samsul itu ya. maksudnya Mas Gibran, dan Profesor Mahfud, pendekar hukumnya kita. Ya, jadi masing-masing memiliki gestur bahasa tubuh dengan kemampuan menjawab yang dinilai. Ya, jadi ini nggak main-main nih, Kompas yang langsung menilai. Ya kan, gitu. Dan dari hasilnya kita lihat bahwa dari Gus Imin hasilnya adalah rate-nya di angka 61,2%. Kemudian Mas Gibran di angka 68,0%. Dan alhamdulillah yang terbaik ya Profesor Mahfud mendapatkan tempat yang tertinggi, yaitu di angka 78,9%. Ya, jadi mungkin sebagai rekap di awal saya melihat bahwa sekali lagi debat ini luar biasa. Ya, seru sekali. Ya, masing-masing berusaha untuk memberikan jawaban yang terbaik. Kalau tidak bisa memberikan jawaban yang terbaik, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang ada 1-2 yang menyesatkan dengan singkatan-singkatan atau dengan bahasa Inggris yang ketika dijelaskan juga tidak jelas dan seterusnya. Tetapi hasilnya saya lihat tidak bisa dibohongi. Ya, yaitu masyarakat dan Litbang Kompas menilai bahwa Profesor Mahfud mampu memberikan penjelasan yang baik dan menguasai permasalahan yang ada di lapangan. Ya, yang diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh panelis. Kurang lebih dari saya gambarannya seperti itu dari brosurnya. Iya, jadi banyak hal yang bisa kita tangkap ya dari acara debat kemarin. Jadi yang paling penting yang ingin saya garis bawahi ya, terutama terkait Mas Gibran ya, cawapres dari pasangan nomor urut 02 gitu. Jadi Mas Gibran itu menurut saya tidak menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan yang baik. Itu yang paling penting. Sekali lagi, Mas Gibran tidak menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan yang baik. Bagaimana mungkin kita bisa menganggap Mas Gibran sebagai seorang negarawan yang baik kalau kemudian tidak memiliki tata krama, kalau kemudian tidak memiliki adab sopan santun terhadap lawan bicara. Itu yang paling penting. Jadi jangan disamakan debat cawapres dengan debat biasa kayak misalnya kita berbicara tentang kontroversi yang terjadi. Nah, misalnya kalau artis-artis itu kan debat misalnya ya tentang gosip-gosip itu boleh begitu gitu kan. Itu boleh begitu. Saya dulu pernah ikut klub debat bahasa Inggris waktu zaman SMA. Itu boleh begitu. Gimik-gimik itu memang diperlukan tapi gunanya untuk melatih bahasa Inggris. Nah, begitu kan. Ini berbeda, ini debat cawapres gitu kan. Jadi saya sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran. Sangat tidak menunjukkan sikap seorang negarawan yang baik. Nah, mungkin dijelaskan sedikit tuh. Sikap yang bagaimana nih? Oke, nah. Yang bikin penonton juga jadi lagi kayak nonton drama nih, bukannya debat. Iya. Jadi kayak drama Korea gitu. Iya, jadi bangsa kita ini itu kan bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai tata krama, adab gitu ya, saling menghormati satu sama lain. Itu kan yang menjadi landasan awal kita bernegara ini. Sementara apa yang dilakukan oleh Mas Gibran terhadap Prof Mahfud, begitu juga terhadap Gus Imin itu kan, itu seperti tidak menunjukkan Indonesia ini adalah bangsa yang beradab gitu. Indonesia ini adalah bangsa yang kemudian memiliki budaya yang baik begitu. Sangat memalukan. Bisa dibayangkan jika seandainya kita punya pimpinan negara seperti itu. Mau jadi apa negara kita? Mau dianggap oleh bangsa lain seperti apa? Jangan sampai bangsa kita dianggap bangsa yang tidak berbudaya, yang tidak memiliki tata krama. Kalau pimpinannya seperti itu. Karena memang pimpinan negara adalah representasi dari warga negaranya ketika hadir di forum-forum internasional. Nah, bahkan nih saya itu SMP itu pernah nih Mbak ya, pernah sekolah di wilayah Jawa Barat, di Depok waktu itu saya SMP. Itu kita ada mata pelajaran wajib ya, muatan lokal itu bahasa Sunda. Nah, ini contoh budaya di negara kita. Bahkan dalam budaya bahasa Sunda, itu ada tingkatan bahasa tuh. Ya kan, ada yang kasar, ada yang halus, diksi yang digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua seperti apa. Itu budaya, fakta, nyata.
Budaya itu hasil dari produksi kebiasaan kita, adat istiadat kita gitu kan, hasil cipta karsa kita gitu kan. Nah, maka dari itu saya sangat menyesali apa yang dilakukan oleh Mas Gibran. Nah, terus kita masuk ke substansi pertanyaannya. Nah, itu kan. Jadi ini secara bahasa, secara metodik, secara budaya menurut saya tidak menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan yang baik. Lalu kita masuk ke isi pertanyaannya. Jadi dalam isi pertanyaan Mas Gibran itu betul seperti apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud. Bahasanya Prof Mahfud itu ini pertanyaannya ecek-ecek. Nah, itu kan recehan gitu. Nah, ini kalau diksinya Prof Mahfud. Kalau diksinya Gus Imin, ini pertanyaannya kayak pertanyaan anak SD, anak SMA gitu ya. Nah, saya mau menjelaskan nih, Mbak. Saya ini kan dosen aktif ya, Mbak ya, dosen yang kemudian sedang melanjutkan studi doktoral gitu ya. Jadi sebagai dosen, saya itu seringkali diminta untuk membuat pertanyaan. Nah, ini hubungannya dengan kualitas pertanyaan Mas Gibran tadi. Jadi sebagai dosen itu kadang kita diminta untuk membuat pertanyaan ketika ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, saya dosen mengajar di kelas S1 gitu ya. Jadi di S1 itu ada mahasiswa yang kemudian melanjutkan yang sudah mendapatkan gelar D3 atau D4, kemudian ingin mendapatkan gelar S1, atau mahasiswa yang memang baru lulus SMA, kemudian mau mendapatkan gelar S1, dan juga saya mengajar bersama tim teaching ya, bersama teman-teman dosen lainnya, itu di pasca sarjana S2. Nah, ketika membuat soal UTS dan UAS, itu berbeda, Mbak. Nggak bisa sama. Soal untuk mahasiswa S1 sama soal untuk mahasiswa S2. Berbeda. Itu berbeda. Nah, kalau mahasiswa S1 gitu kan, itu kecenderungannya memang ditanyakan hal-hal yang lebih teknis. Karena dosen atau pengampu mata kuliah menjelaskan hal-hal teoritik yang bersifat teknis. Nah, jadi diuji lagi kemampuan atas teori yang sudah disampaikan oleh dosen. Itu kalau mahasiswa S1. Nah, kalau saya kasih soal UTS UAS ke mahasiswa S2, itu berbeda. Saya tanyakan hal-hal yang lebih bersifat filosofis. Begitu kan? Lebih filosofis, lebih mendasar, kenapa teori ini begini, kenapa teori ini begitu. Filosofis. Jadi kalau S1 teorinya begini, saya tes, paham nggak dia teorinya? Nah, kalau S2 itu kenapa teorinya ada? Nah, kalau S3, nah kan saya lagi kuliah doktoral nih, itu kita dituntut untuk menemukan novelty. Sesuatu yang baru, gitu kan? Baru dan berbeda. Penemuan baru kita dituntut. Jadi jelas tuh, yang pertama teknis, teoritis, kedua filosofis, lalu yang ketiga kita dituntut untuk menemukan sesuatu yang baru. Nah, debat capres dan cawapres seharusnya mampu jauh melampaui itu. Jadi semua teori, semua landasan filsafat, semua kajian akademik, semua temuan gitu ya, temuan riset segala macam itu dikumpulkan menjadi sebuah aturan hukum, menjadi sebuah kebijakan yang kemudian bisa diterapkan demi kemajuan bangsa. Nah, ini pertanyaan Mas Gibran seperti pertanyaan anak S1 mau UTS UAS, Mbak. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Nah, itu pertanyaan mahasiswa S1 itu. Sempat Gus Imin mengatakan, sebenarnya Mas Gibran itu lulus nggak S1? Itu. Biasanya asli nggak? Itu maksud saya, itu kan terlihat tuh jenjangnya gitu kan. Enggak sepantasnya gitu dalam debat cawapres yang seharusnya berbicara visi demi kebaikan bangsa, tapi malah menyampaikan pertanyaan memang tadi levelnya kayak level pertanyaan UTS UAS anak S1 begitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua begini. Mas Gibran juga salah agaknya dalam jadi saya mendapat kesan ya. Waktu itu kan Mas Gibran bilang kayaknya ini Prof Mahfud ngambek karena saya berikan pertanyaan yang sulit. Nah, kira-kira kurang lebih begitu kan diksinya. Ada kebanggaan di dalam diri Mas Gibran ketika berhasil menyampaikan pertanyaan yang menurut dia sulit. Loh, ini bukan lomba memberikan pertanyaan sulit loh, Mbak, debat cawapres ini. Ini kita menyatukan visi, menguji misi, menyampaikan program untuk memajukan bangsa. Berbanding terbalik ketika kita melihat ya perdebatan antara Prof Mahfud dengan Gus Imin. Itu sejuk kita ngelihatnya, Mbak. Mereka berdebat, saling mengisi, saling memberikan masukan. Karena tujuannya sama untuk membangun bangsa. Loh, kalau Mas Gibran ini tujuannya mau ngasih pertanyaan sulit supaya bisa populer sendiri aja gitu di tengah masyarakat. Oh, saya sukses karena berhasil memberikan pertanyaan yang sulit kepada cawapres lainnya. Bukan itu tujuannya. Udahlah
nggak memiliki tata krama dalam menyampaikan pertanyaan gitu kan, tidak menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan yang baik, itu yang pertama itu. Lalu yang kedua, ya kualitas pertanyaannya kayak pertanyaan UTS dan UAS anak-anak S1. Terus yang ketiga, tujuannya salah Mas Gibran itu. Tidak ada pertanyaan yang benar-benar menunjukkan visi untuk membangun bangsa. Karena mau bagaimanapun, baik 1, baik 2, baik 3, mereka adalah anak-anak terbaik bangsa seharusnya yang kemudian memiliki visi untuk memajukan Nah, bangsa. ini menurut saya menarik nih, Gaby. Ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya informasi yang diberikan oleh Guru Surya ini sebenarnya melengkapi dari kesimpulan dari hasil baca Cawapres kemarin. Iya. Saya lihat memang dari awal ya Mas Gibran ini kelihatan sangat stres. Ya, kalau kita mengikuti dari awal, ya kenapa stres? Karena memang persiapan yang saya rasa tidak begitu matang. Pertama, ya. Terus kedua, ada kompetensi atau pengetahuan dasar yang tidak dikuasain, ya kan, membuat Mas Gibran ini kelihatan stres. Kalau dilihat dari awal, ya itu tidak ada senyum sama sekali, terutama pada saat penyampaian visi dan misi, ya bergantian, di mana Gus Imin menyampaikan visi dan misinya, terus Mas Gibran, kemudian Profesor Mahmud. Tapi Mas Gibran tuh kelihatan ketika menyampaikan visi dan misi begitu berat, ya mukanya. Kalau boleh nanti dilihat lagi ya, nanti kita bisa lihat gambarannya, kita lihat videonya bersama-sama, bahwa kelihatan gitu ketika menyampaikan visi dan misi ini kayak berat. Kalau dikatakan tadi ini mahasiswa S1 lagi mau ujian, tapi ujiannya sistemnya SKS malam, jadi mumet gitu. Kalau orang Jawa bilang mumet, sehingga kelihatan stres. Dan saya melihat itu kelihatan dari gesturnya dan seterusnya. Dan sebenarnya ada perbedaan strategi juga nih dilakukan oleh Gibran ini. Ya, kalau di debat yang pertama kelihatan agak lebih tenang, ya kan, terus defense. Nah, yang kedua ini kelihatan nih mungkin karena contekannya, atau orang yang ngebantu nggak bisa langsung gitu. Sebelumnya kan gosipnya katanya pakai perangkat canggih untuk bisa dibisikin. Ya. Nah, tapi kali ini karena nggak ada yang bisikin, akhirnya beliau lebih stres. Nah, lebih banyak blundernya juga. Di awal adalah strateginya dia defense, strateginya sekarang nih offense. Sebelum Gus Imin serang, dia serang terlebih dahulu. Saya lihat seperti itu. Nah, tapi sekali lagi, ya kan, jam terbang dan pengalaman tidak bisa bohong. Betul, Pak. Gitu. Jadi ketika memang segala sesuatu dipaksakan, istilahnya itu karbitan ya, betul. Karbitan, instan, kelihatan gitu bahwa dari proses kedewasaannya belum siap, ya kan? Sehingga dia cenderung menyerang ke kiri dan menyerang ke kanan. Sebenarnya kalau saya lihat strategi menyerang ke Gus Imin sudah cukup benar, ya. Tetapi diblunderkan ketika dia kembali menyerang kepada Profesor Mahmud. Itu sebenarnya saya disayangkan. Ya kan? Mungkin kalau kemarin strateginya dia hanya menyerang kepada Gus Imin tapi tidak menyerang kepada Profesor Mahmud, ya kan, kemudian tidak mengeluarkan bahasa-bahasa tubuh, gimmick, sambil terputer-puter, sambil, ya kan, seperti orang Indian melihat masa depan. Atau mau binatang ini ditembak gitu, mau dipanah, ya kan, seperti itu. Beliau itu bisa dapat hasil survei Litbang Kompas mungkin bisa dapat hasil survei yang paling tinggi, ya kan, karena dilihat memiliki satu strategi yang tepat, yang satu diserang, yang satu dipuji, ya kan, seperti itu. Tetapi menurut saya kegagalan berikutnya semua maunya diserang, ya kan, sehingga pada akhirnya itu menjadi bumerang kembali kepada Mas Gibran itu sendiri, ya. Dan tentunya hal ini kan membuat dari trending postnya, ya, saya baca di top trendsnya itu juga berbalik negatif. Kemudian keluar ada kata-kata songong, bocah songong. Betul itu. Luar biasa nih, dari bocah kosong dia dapat gelar kedua lagi. Bocah songong. Gelar kita banyak banget. Bocah kosong, ada bocah songong, ya kan? Samsul dan terusnya. Jadi trending topiknya untuk yang di Twitter tuh songong itu sampai 15.500, ya, songong, ya kan. Kemudian dia menyerang Tom Lembong juga tuh kan, Gus Imin dibisikin sama Tom Lembong gini. Itu sampai mencapai 7.700, itu baru satu hari. Kemudian ada lagi tuh, ya kan, ternyata songong itu nggak kalah juga tolol itu sampai 14.300.
Jadi sentimen negatifnya tuh luar biasa, ya kan. Nah ini saya sebenarnya kasihan juga sama tim suksesnya 02, Iya. ya. Buatin apa skenario jawaban untuk Pak Prabowo nggak dibaca sama Pak Prabowo. Iya. Ya. Buatin skenario untuk Mas Gibrannya terbawa emosi. Iya. Moga-moga sih yang akan di debat yang terakhir yang kelima di bulan Februari bisa lebih baik lagi. Ini saya mendoakan paslon 02 juga. Iya. Ya kan pada akhirnya teman-teman tertarik loh, ini meningkatkan euforianya bertumbuh tinggi gitu ya. Kalau dulu anak-anak muda nggak seneng nih nonton debat capres, sekarang anak-anak muda menunggu-nunggu nih untuk menonton lagi nih debat capres. Kenapa? Pengen lihat nih Pak Prabowo arahnya gimana lagi, Mas Gibran ya kan pelanggaran etikanya bagaimana dan seterusnya. Ya kan? Jadi satu tontonan yang menarik. Sebenarnya nggak apa-apa sih, mungkin menghibur. Kan namanya juga pesta demokrasi, menghibur bagi para penontonnya. Ya. Ada hiburan nih. Gitu. Banyak yang lucu-lucu dan aneh-aneh. Lucu gitu ya. Jadi kayak nonton Sri Mulat juga gitu ya. Jadi ada yang jadi ya kan provokatornya, ada yang jadi orang pintarnya. Jadi kesetnya. Ini luar biasa. Bahkan sampai istri saya yang biasanya nggak pernah nonton, nggak mau saya ajakin nonton debat cawapres, kemarin nonton seru gitu bersama-sama dengan saya sama anak-anak, nonton. Ternyata seru juga ya. Wah sayang saya nggak nonton debat 1, debat 2, debat 3. Ternyata debat keempat seru banget nih. Jadi ternyata debat kelimanya akan ditunggu-tunggu nih sebagai final. Ya kan? Final debat yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kita berharap moga-moga kualitasnya bisa lebih baik. Iya. Gitu Gap. Ya kalau saya boleh menambahkan, ini kan kita memang tadi terkait gimmick ya tadi. Jadi boleh memang nggak masalah kita melakukan gimmick dalam rangka mencari perhatian kan, sebenarnya gimmick itu dikeluarkan supaya mendapatkan perhatian dari masyarakat. Jadi orang yang pakai gimmick itu orang-orang yang caper sebenarnya gitu, orang-orang yang cari-cari perhatian. Memang iya memang itu tujuannya. Jadi kenapa kenapa pakai gimmick itu bukan substansi yang dikejar tapi perhatian yang dikejar. Boleh pakai gimmick itu kan, nggak ada yang larang. Kita tahu tujuannya caper gitu kan. Ya tapi jangan sampai kelewat batas juga. Jangan sampai nggak ada tata kramanya. Jangan sampai kemudian seperti seolah-olah ini ajang obrol-obrol gosip, debat-debat gosip gitu kan. Jangan sampai begitu juga lah. Ini apa ya, menjatuhkan marwah bangsa kita gitu kan. Marwah ya. Iya, mau bagaimana lagi? Wibawa bangsa. Gitu. Wibawa gitu. kita bisa hancur wibawa bangsa kita kalau begini calon pimpinan negaranya begitu kan. Mau jadi apa gitu. Nah, terus coba bandingkan kualitas pertanyaannya gitu kan. Nah, tadi sudah saya jelaskan kan bagaimana rendahnya kualitas pertanyaan Mas Gibran. Kita bandingkan sama pertanyaannya Prof Mahfud. Prof Mahfud tegas pertanyaannya. Bagaimana gitu kan? Terkait kebijakan impor. Itu bagaimana komitmen Anda Mas Gibran? Tegas pertanyaan Prof Mahfud ini. Substansial pertanyaannya. Sekarang begini Mbak, saya jelaskan terkait impor itu kan pertanyaannya Prof Mahfud. Jadi kenapa kita impor? Nah, itu dulu pertanyaannya. Jadi kenapa kita impor? Yang jelas kita impor pertama karena ada kebutuhan dalam negeri. Lalu yang kedua, produksi dalam negerinya tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, maka untuk mengisi kebutuhan dalam negeri, kita memerlukan impor. Berarti masalah utamanya apa? Produktivitas dalam negerinya nggak ada. Produktivitas dalam negerinya nggak meningkat. Nah, maka kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, yang diminta oleh Prof Mahfud kepada Mas Gibran, komitmennya terkait impor, tidak dijawab oleh Mas Gibran. Tidak dijawab. Berarti menunjukkan apa? Bahwa tidak memiliki komitmen. Ini menunjukkan bahwa Mas Gibran, pasangan nomor urut 02, tidak memiliki komitmen. Tapi di luar dari itu, mungkin jawabannya juga tidak mengerti. Iya, bisa jadi juga kalau nggak ngerti. Di luar dari konteks, contekannya beda. Iya, ada contekan. Sederhana itu, itu juga mah parah banget itu maksudnya kan. Ya. Tapi memang itu, ketika Mas Gibran justru, jawaban Mas Gibran kayak gimana? Jawabannya, ya kita jangan menakut-nakuti masyarakat. Bukan itu yang ditanya Prof Mahfud. Komitmen Anda yang ditanya terkait impor. Karena bapaknya dulu komitmen, Presiden Jokowi komitmen, kita tidak akan impor. Nyatanya impor juga. Iya. Nah, maka ditanya Prof Mahfud, bagaimana komitmen Anda? Nggak dijawab sama Mas Gibran. Berarti jadi sebenarnya banyak juga
jawaban-jawaban atau informasi yang diberikan itu tidak sesuai karena kelihatan dari Mas Gibran ini tidak menguasai data di lapangan. Iya, betul. Kan baru 2 tahun mau lompat nih dari Iya. wali kota menjadi ini. Iya, berbeda dengan metodik yang digunakan oleh Prof. Mahfud. Jadi ketika bertanya, menyiapkan data terlebih dahulu sebagai latar belakang. Lalu beliau juga sampaikan pengalamannya. Ketika saya menjadi ketua MK, yang saya lakukan ini untuk bangsa dan negara. Ketika saya menjadi Menko, ini yang saya lakukan untuk bangsa dan negara. Rekam jejaknya Mas Gibran tuh bagusnya cuma pimpin Solo aja. Iya. Kota dengan perlu pengalaman yang lebih panjang. Iya, jadi kalau menurut saya memang tidak boleh dipaksakan Bro Surya. Iya, mungkin segala sesuatu yang dipaksakan memang tidak baik hasilnya. Iya, kalau dipaksain pasti ada yang menderita atau ada yang tersakiti. Yang namanya dipaksakan begitu. Nah, jangan sampai yang dirugikan justru bangsa, negara, dan rakyat kita gitu. Ya. Tapi gimana gap dari anak-anak muda sendiri nih? Gap ini masih Gen Z. Iya, masih Gen Z ya, Mbak Gaby ya. Betul. Setelah menonton gimana? Jadi makin lucu atau makin bingung? Kalau saya ini generasi milenium lagi. Bukan milenial, karena nontonnya Panji Manusia Milenium itu. Iya. Menarik sih Pak sebetulnya. Ini juga Sobat Indoprim mungkin bisa memperhatikan ya. Menjadi salah satu kritik yang cukup pedas juga, terutama untuk pasangan calon nomor 02, terutama ya Pak. Tapi mungkin pernah terpikir nggak Pak, khususnya ya Pak, mungkin apakah betul bisa jadi memang menarik perhatian ini adalah salah satu strategi nih sebetulnya untuk nanti akan ditutup mungkin dengan sesuatu yang akan memantapkan pilihan misalnya nih nanti di debat terakhir. Nah, itu mungkin sebenarnya kalau dari generasi muda berpikirnya ke arah situ Pak, karena memang biasanya kita bermain dengan gimmick dan lain-lain ya Pak, dan itu yang kita lihat adalah sering dimainkan oleh pasangan calon 02 ini nih. Nah, itu dan kemudian kita lihat juga soalnya dari survei elektabilitas yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei di luar Kompas ya Pak, karena kan Kompas mungkin menggunakan dengan bahasa tubuh dan lain-lain itu kan dimasukkan ke dalam pertimbangan. Tapi kalau kita lihat dari hasil survei lembaga-lembaga yang lain, dengan citra yang dibangun seperti itu toh tetap di atas 40% nih posisinya gitu loh Pak. Jadi berkaitan dengan hal itu nih Pak, ada juga kan beberapa momen-momen yang tadi mungkin sudah disebutkan banyak oleh Bapak Pak Pierre dan juga Pak Surya, menjadi kalau untuk sebagai praktisi ataupun memang orang yang sudah lama berkecimpung di dunia kampanye ya Pak, mungkin menjadi salah satu poin yang bisa ini penilaiannya harusnya berkurang nih karena satu dan lain hal, tapi mungkin bisa memberikan insight juga nih Pak untuk generasi muda, jangan sampai mungkin terbawa arusnya lah, memang mungkin yang dicari adalah perhatian dan juga engagementnya misalkan. Nah, untuk yang terkait hal tersebut Pak, apalagi melihat beberapa hal yang memang ramai diperbincangkan, termasuk hutan adat dan juga mungkin food estate yang mungkin tidak awam dikenal oleh generasi muda. Nah, itu bagaimana Pak? Menurut pendapat Pak Pierre dan juga Pak Surya sendiri. Boleh. Jadi kalau mengenai strategi dan gimmick-gimmick itu menurut saya di debat wakil presiden ini membuka mata. Dan dari kemarin kan kita selalu berbicara generasi muda. Saya yakin setelah penonton ini memang kerja tim sukses kita 03 akan jauh lebih mudah. Yang kita jual ini kan adalah kebenaran, kenyataan bahwa memang Profesor Mahfud lebih baik dibandingkan dengan calon lainnya, ya kan? Yaitu dimulai dari Gus Imin maupun dari Mas Gibran sendiri. Saya yakin di sini semuanya sudah terbuka kok matanya generasi muda. Jadi catatan buat teman-teman generasi muda, pemilihan kali ini bukan proses memilih pacar atau memilih pasangan. Di sini adalah memilih pemimpin untuk negara kita Indonesia. Gitu. Jadi akan ada perbedaan yang sangat mencolok. Yang dipilih adalah memang yang memiliki rekam jejak, memiliki pengalaman, memiliki kompetensi, gitu ya. Sehingga hal ini yang harus menjadi pertimbangan. Kemampuan menjawab, menyelesaikan permasalahan, problem solving-nya, ya kan. Jadi kalau di debat kemarin tim sukses Pak Prabowo kemudian bilang, wah dia keluarin gimmick-gimmicknya, para pemilihnya nangis-nangis, kasihan Pak Prabowo diserang kiri, diserang kanan, ya kan, aduh udah tua,
ya kan, kalah berkali-kali, kasihlah beliau kesempatan kali ini untuk menang, ya kan. Catatannya adalah kali ini kalau kita kasih kesempatan 02 ini menang, hancur negara kita, ya kan, kembali ke zaman dulu, ya. Nah ini kita nggak mau gitu. Saya setuju bahwa kita akan meneruskan apa yang sudah dikembangkan dengan baik dan dibangun dengan baik oleh Pak Jokowi, ya. Tetapi tentunya untuk bisa melanjutkan program-program Pak Jokowi yang sekarang, itu kita perlu pemimpin yang juga kompeten dan tegas, dan itu ada di Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi sekali lagi yang harus garis bawahi, saya yakin setelah debat wakil presiden ini semuanya terbuka matanya, ya. Jadi bukan memilih pacar atau TTM gitu ya, tapi ini memilih pemimpin, ya, atau memilih presiden dan wakil presiden. Jadi saya rasa masyarakat Indonesia cerdas, terutama generasi muda, sudah mampu melihat bahwa, ya kan, apa yang bisa dijawab dan tidak bisa dijawab, dan yang paling penting ternyata saya setuju dengan Bro Surya, etikanya gagal, ya. Prabowo emosian, Mas Gibran tidak punya etika, ya kan. Bagaimana mau dibawa kemana bangsa Indonesia ini? Apa kata dunia? Iya, betul. Malu kita. Gitu. Silakan Bro Surya. Iya, tadi memang terkait food estate gitu ya. Ya. Nah, jadi memang di beberapa media saya juga sering membahas terkait food estate ini gitu. Terkait secara kebijakan, ini kita berbicara secara kebijakan ya, dalam perspektif kebijakan itu bagus, tujuannya bagus, ingin meningkatkan produktivitas. Tapi, Nah, apakah meningkat produktivitasnya? Betul meningkat. Dari 0 misalnya jadi 100 ton, 200 ton, 300 ton, ada produksinya. Nah, masalahnya kenapa dianggap gagal? Karena tetap ketika ada program food estate dengan anggaran yang sebegitu besarnya, tetap saja kita impor. Nah, kembali tadi ke pertanyaan Pak Mahfud akhirnya kan, itu menunjukkan kualitas pertanyaannya tadi. Jadi meskipun ada program food estate, nyatanya kita masih impor. Kedelai aja, Ketua PR. Ini kedelai aja, kita masih impor. Kita hampir tiap hari makan tahu, makan tempe, kedelainya dari mana? Dari Amerika. Begitu maksudnya. Berarti apa? Produktivitas kedelai kita rendah. Katanya sudah ada food estate, tapi kok masih kurang sih? Nah, itu kan begitu. Nah, ini baru bisa kita analisis lebih lengkap lagi. Ini kita berbicara anggaran yang dihabiskan, seberapa besar perbandingannya dengan tingkat produktivitas yang dihasilkan. Nah, baru itu ukurannya jelas. Nah, berdasarkan hasil riset, hasil pemahaman kami, ini tidak sebanding dengan nilai gitu ya, dengan nilai anggaran yang dikucurkan untuk program food estate dibandingkan dengan tingkat produktivitas yang dihasilkan, ditambah lagi gitu kan dengan tingkat kebutuhan yang ada di Indonesia, rasanya program itu masih gagal. Seperti itu kan kira-kira. Nah, itu yang perlu dipahami oleh generasi muda, generasi Z, terus juga milenial gitu. Nah, terus saya tambahkan lagi nih, Bro Surya. Saya melihat memang tuh ternyata Pak Prabowo sama Mas Gibran mirip, makanya cocok. Satu sama-sama katanya show-nya show kelinci. Iya. Banyak akalnya, tetapi sayangnya kurang belajarnya. Iya. Gitu. Saya melihat ada satu persamaan nih, sama-sama tidak menguasai data. Ya, berdasarkan debat wakil presiden yang keempat, banyak sekali itu Mas Gibran menyatakan atau memberikan informasi yang salah. Betul. Nah, saya sih berharap, ya kan, di debat-debat berikutnya dan terutama di debat final ini, Pak Prabowo juga bisa menguasai data dan lebih transparansi. Ya, jadi kebanyakan gimmick juga. Ya, nanti Bapak saya undang ke Hambalang. Di Hambalang kita diskusi 5 jam. Apa yang mau didiskusikan? Iya. Ya. Jadi dalam diskusi ini menurut saya sudah cukup panjang, 2 jam. Ayo bersama-sama dalam debat presiden kelima, saya minta mungkin ya paslon 01 dan 02 lebih siap. Jadi kemudian kalau Pak Ganjar bisa menjawab dengan baik, jangan salahkan, Pak Ganjar ini menyerang pribadi, nggak boleh menyerang pribadi. Tidak ada yang diserang pribadi. Kita berbicara tentang permasalahan negara. Ya, kalau ada negara ada satu permasalahan, kira-kira apa solusinya nih bagi calon pemimpin, calon presiden yang baru. Sekali lagi sesuai dengan podcast yang pertama saya mengatakan ini antusiasmenya sih begitu besar. Kenapa? Dari yang biasanya hanya 2 calon ini menjadi 3 calon. Artinya sekali lagi saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa ya melihat, memilih ya dengan baik mana benar-benar presiden yang memang berbobot. Dan bobot bibit bebet ya. Juga harus dilihat nih keluarganya siapa, rekam jejaknya bagaimana, bersih atau tidak ya.
Karena kenapa? Ya, kalau ini yang dipilih adalah presiden atau wakil presiden bermasalah, kan Mas Gibran bermasalah nih, ada pelanggaran Etika, ya, dari Mahkamah Konstitusi. Bahkan seluruh negara mengatakan bahwa Indonesia ini mengalami kemunduran, ya, terutama di dalam masalah hukum. Dan ini akan menjadi satu permasalahan. Jadi ketika pelanggaran itu dilakukan, itu bukan permasalahan yang terakhir, tetapi justru awal mula. Nah, apakah kita mau mendukung ini paslon yang bermasalah? Ya, tapi sekali lagi memang setiap calon yang akan maju dalam debat, saya pikir harus menguasai permasalahan, harus menguasai data. Tidak bisa dibilang, oh saya menteri, tidak bisa, datanya rahasia. Menurut saya, kalau semuanya rahasia, ini baru calon aja semuanya rahasia, tidak beretika. Gimana kalau dia jadi presiden, ngeri ini? Gimana kita mau evaluasi lagi kita masuk presiden terkenal dengan program 90 hari kerja. Tidak boleh tahu. Kerja saya, ini rahasia. Jadi sekali lagi, benar-benar ini menjadi catatan penting untuk kita semua, ya, baik generasi muda maupun masyarakat Indonesia, bahwa pilihlah presiden yang memang benar-benar representatif. Ya, paketnya paket lengkap gitu ya. Bukan hanya ganteng aja, memang Pak Ganjar kan ganteng ya. Iya, memang ganteng. Tapi menarik loh Pak Ganjar, dia bilang Pak Ganjar joget-joget. Enggak, saya nggak mau joget-joget. Kenapa? Saya presiden yang bersubstansi. Satu jawaban. Betul. Memiliki kompetensi dan pengetahuan, memiliki rekam jejak yang jelas, pengalaman sebagai gubernur 2 periode. Jadi saya nggak perlu joget-joget. Ya udah betul, itu udah betul. Jadi kalau sedikit saya tambahkan, kan di podcast episode kemarin itu disampaikan, mari kita membangun gerakan malu menjadi bocah kosong. Kosong. Jangan sampai kemudian yang milih bocah kosong, yang dipilih bocah songong. Nah, kacau negara kita gitu. Iya. Kosong, bocah songong, bocah tolol, maksudnya Iya, jadi jangan sampai yang memilih itu bocah kosong, yang dipilih itu bocah songong gitu kan. Jadi jadilah pemilih yang cerdas, jadilah pemilih yang menganalisis dengan baik, yang mana yang memiliki kapasitas, visi yang jelas, pengalaman, mungkin seperti itu lagi. Menarik sekali, sebenarnya mungkin cukup panas ya Pak ya untuk pembahasan hari ini ya. Berarti terbukti nih Sobat Indo Prime ya. Perdebatan itu selain di dalam forum debatnya langsung, di luar itu pun sebenarnya menimbulkan banyak pro dan kontra. Betul, pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang setuju. Betul. Intinya mungkin yang bisa kita ambil adalah Sobat Indo Prime, ada 3 hal yang mungkin harus kita perhatikan dalam memilih sosok pemimpin ya, terutama nanti finalnya adalah dalam debat capres ke-5 atau final yang akan menentukan nanti cara pandang kita juga siapakah pemilih yang memang pantas untuk memimpin kita selama 5 tahun mendatang. Nah, untuk ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pilihlah pemimpin yang mengedepankan keterbukaan informasi pastinya. Benar, setuju. Kemudian bisa juga membantu penegakan hukum yang baik di negeri ini dan juga mengerti dan berasal dari rakyat sehingga tahu apa yang bisa di-provide dan juga bagaimana caranya bisa melibatkan rakyat untuk kemudian menghasilkan hal yang lebih baik untuk rakyat juga. Mungkin izinkan saya mengutip sedikit ya Pak dari yang kemarin sempat viral juga nih. Ya, Sobat Indo Prime sekaligus menutup. Pilihlah presiden dan wakil presiden nanti pada saat pemilu yang bisa mewakili kita sebagai masyarakat Indonesia. Jangan sampai salah memilih. Yang bener aja, rugi dong. Coblos nomor 3, menangkan rakyat. Nomor 3, menangkan rakyat. Coblos nomor 3, saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda, mari coblos nomor 3. Menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3, saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor